Pengusaha tambang pasir asal Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Endang Abdul Malik atau yang dikenal sebagai Endang Juta diketahui menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu tanggal 5 November tahun 2025. Endang Juta datang ke PN Bandung mengenakan rompi merah bertuliskan pidana umum tahanan. Dia turun dari mobil tahanan dan langsung masuk ke ruang transit. Endang Juta terlihat santai sebelum persidangan dimulai. Bahkan ia sempat tampak berbincang-bincang dengan terdakwa kasus lain yang tengah menunggu giliran jadwal sidang. Sidang kasus pengusaha tambang pasir Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Panji Surono. Panji sempat menanyakan kepada Endang Juta terkait kondisinya saat menjalani sidang perdana tersebut, yang langsung dijawab oleh terdakwa sehat namun memiliki penyakit lambung. Kuasa hukum Endang Juta, Jogi Nainggolan pun sempat menyerahkan surat permohonan pengajuan terhadap terdakwa untuk menjadi tahanan kota dengan alasan penyakit yang dideritanya, yakni akut lambung. Jaksa penuntut umum dalam persidangan menyampaikan terdakwa Endang Juta ini sudah ditahan di Rutan Kebonwaru sejak tanggal 20 Oktober tahun 2025. Endang Juta dalam dakwaannya memang tak memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir di wilayah Tasikmalaya bersama saksi bernama Wawan Kurniawan dan Rudiana. Menurut jaksa penuntut umum, hasil penambangan tak berizin Endang Juta ini disimpan di lokasi penambangan sebelum akhirnya diangkut dengan menggunakan truk oleh saksi Rudiana ke tempat penambangan yang berizin miliknya atas nama CV Galunggung Mandiri. Dalam sehari, Endang Juta berhasil menambang pasir sebanyak 500 meter persegi. Kemudian, terdakwa menjualnya dengan harga Rp650.000 per 6 meter kubik dengan keuntungan kisaran Rp50-Rp70.000 per 6 kubik. Terdakwa dan saksi bernama Wawan menambang di luar koordinat yang berizin dan didakwa dengan dakwaan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Jungto pasal 64 KUHP, ujar jaksa penuntut umum saat persidangan. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Minerba, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus dapat dikenakan sanksi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Terpisah, analis lingkungan Universitas Siliwangi, Siti Fajarajani menyebut bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang pasir di Gunung Galunggung sudah sangat parah dan harus segera dihentikan. Ia berharap eksploitasi tersebut harus segera dihentikan dan harus dilakukan perlindungan terhadap lahan-lahan yang mengandung pasir di Tasikmalaya. Siti juga menambahkan, meski memiliki nilai ekonomi, namun dampak kerusakan terhadap lingkungannya sangat parah. Terbukti lahan sudah mengalami longsor, erosi semakin parah, sumber air sudah mengalami pengurangan, pun lahan produktif semakin menghilang. Menurut Siti, hal itu tidak bisa tergantikan oleh nilai ekonomis penambang pasir yang manfaatnya diterima oleh bukan masyarakat setempat, karena masyarakat setempat pun mendapat manfaat yang kecil sekali dan tidak seimbang. Ia menilai, penambangan pasir terjadi saat ini lantaran tidak adanya pemanfaatan sumber daya alam. Bahkan, menurut Siti, alam raya ada batas kemampuan sampai mana bisa dimanfaatkan. Siti mengaku, kepedulian lingkungan semakin meningkat sejalan dengan penegakan hukum yang tengah dijalankan saat ini. Masyarakat setempat yang bekerja di lahan pertambangan pun hanya sebagian kecil, karena pertambangan pasir di Gunung Galunggung ada masanya dan tidak selamanya berjalan. Hal tersebut lantaran ketika lahan tambang menyusut, maka peluang kerja semakin menipis.